Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita lanjut materi matematika wajib kita, masih tentang matriks, tapi hari ini kita bahas salah satu submateri matriks, yaitu determinan matriks. Nah, determinan matriks yang akan kita bahas itu ada dua, determinan matriks berordo 2x2 dan determinan matriks berordo 3x3. Nah, untuk yang pertama, menentukan determinan matriks berordo 2x2. Misalnya saya buat matriks A di mana elemennya A, B, C, D. Nah, jadi kalau nanti ditanya tentukan determinan dari matriks A. Nah, determinan itu nanti dia dilambangkan dengan tanda mutlak. Nah, berarti itu nanti kamu jawabnya adalah A dikalikan sama D dikurangkan B dikalikan sama C. Gitu ya. Contoh, misalnya saya punya matriks A, elemennya min 2, min 3, 0, sama 1. Nah, ditanya tentukan determinan matriks A. Maka jawabnya adalah min 2 kali 1 dikurang sama min 3 dikalikan sama 0. Nah, min 2 kali 1 min 2. Min 3 kali 0, 0. Berarti min 2 dikurangkan 0 sama dengan minus 2. Udah, itu aja. Oke ya. Kemudian, itu kalau dia contoh yang pertama. Yang kedua, nah ini soalnya diketahui, ini tanda mutlak, berarti diketahui determinan dari matriks ini ya. Matriks A2 15 itu sama dengan 4A tambah 2. Tentukan nilai A akar A. Nah, berarti ini kalau katanya determinan ini sama dengan ini, berarti kita tentukan dulu determinan yang ini ya. Determinan yang ini berarti kita kalikan A dikalikan sama 5 dikurang 2 kali 1. Itulah yang akan jadi 4A tambah 2. Kamu kerjakan, ini 5A dikurangkan 2 sama dengan 4A tambah 2. 5A dikurangkan 4A sama dengan 2 tambah 2. 5A kurang 4A sama dengan A. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, sudah dapat bahwasannya A-nya sama dengan 4. Selanjutnya yang ditanyakan A akar A. Berarti A akar A sama dengan 4 akar 4. Berarti 4 dikali akar 4 sama dengan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, gampang ya. Ini soal yang ketiga. Jika determinan matriks ini sama dengan determinan matriks ini, tentukan nilai dari X per akar X. Berarti kita carilah determinan ini, kemudian kita samakan dengan hasil determinan ini ya. Itu kita jawab. Kita cari determinan ini dulu ya. 2X kali 2 dikurang min 1 kali 3 sama dengan 1 kali 5 dikurang sama min 3 kali X. Kita kerjakanlah. Ini jadinya 4X tambah 3 sama dengan 5 tambah 3X. 4X kurang 3X sama dengan 5 kurang 3. X sama dengan 2. Sudah dapat X yang sama dengan 2. Berarti X per akar X sama dengan 2 per akar 2. Sampai sini boleh. Apabila nanti pilihan ganda tidak ada bentuknya seperti ini, berarti dia maunya dirasionalkan. Cara merasionalkan itu adalah kalau misalnya di sini akar 2, berarti pembilang sama penyebut kita kalikan akar 2. Kita kalikan akar 2. Nah, 2 kali akar 2, 2 akar 2, akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Nah, 2 yang di bawah sama di atas bisa kita hilangkan, jadinya sama dengan akar 2. Oke ya. Terus soal keempat. Nah, contoh soal yang keempat seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini. Berarti maksudnya di sini determinan matriks ini sama dengan 0 ya. Dari situlah nanti kita dapat nilai X-nya.
Berarti kita jawab, kita cari dulu determinan ini berapa ya. 2x kali x kurang 3 dikurang sama min 1 dikalikan 4. Nah, itulah hasilnya ini sama dengan 0. Oke, 2x kita kalikan ke dalam. 2x kuadrat kurang 6x ditambah sama 4 ya. Nah, 2, 6, sama 4 itu bisa disederhanakan. Saya bagi sama 2 semua ya. Jadinya x kuadrat min 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu untuk menentukan nilai x-nya itu difaktorisasikan. Jadi tugasmu sekarang kalau kamu cari dua bilangan, kalau dia dikalikan 2 dan kalau dia dijumlahkan min 3. Nah, itu akan menghasilkan x min 2 sama x min 1 ya. Nah, selanjutnya kita carilah pembuat nol masing-masing. Berarti dari sini pembuat nolnya x min 2 itu pembuat nolnya berapa? 2 ya. Atau x min 1 pembuat nolnya berapa? 1. Berarti nilai x yang memenuhi persamaan ini adalah kalau nggak 2 ya 1. Seperti itu ya. Nah yang ini matriks M elemennya ini, tapi yang ditanya sama kita adalah determinan dari matriks transpos. Berarti kita cari dulu matriks transposnya. Nah, untuk mencari matriks transposnya dengan cara seperti minggu-minggu yang kemarin ya, ubah baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Berarti matriks transposnya nanti 1/2 akar 2 min 1/2 akar 2 yang tadinya dia horizontal kita buat jadi vertikal ya. Kemudian 1/2 sama 1/2 ini pun kita putar jadi 1/2 1/2. Nah, sudah dapatlah matriks transposnya. Selanjutnya kita carilah determinannya. Nah, kita kalikan diagonal utamanya 1/2 akar 2 dikalikan sana 1/2 dikurang 1/2 dikalikan sama min 1/2 akar 2. Nah, 1/2 kali 1/2 1/4, di sini ada akar 2 berarti 1/4 akar 2 min 1/2 kali min 1/2 jadinya 1/4 akar 2. Nah, sekarang kita jumlahkan 1/4 tambah 1/4 2/4 ya. Akar 2-nya tetap jadi akar 2. Sampai sini boleh, atau mau kamu sederhanakan boleh. 2 sama 4 sama-sama dibagi 2, jadi 1/2 akar 2. Oke. Nah, untuk determinan matriks berorder 2 kali 2 itu banyak tipe soalnya, tapi konsepnya itu cuman itu aja, determinan A sama dengan AD dikurangkan BC, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke determinan matriks berordo 3 kali 3 ya. Ini untuk determinan matriks berordo 3 kali 3. Di sini saya buat matriks A dengan elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, untuk determinan matriks berordo 3 kali 3 itu kita mencarinya dengan metode Sarus. Jadi caranya determinan A itu sama dengan kamu tulis kembali elemennya semua. Setelah itu tambahkan 2 kolom pertama di belakang tanda mutlak ini. Jadinya A, B, D, E, G, H. Nah, kalau sudah ditambahkan 2 kolom pertama, sekarang kita kali silang dia. Kalau kita kali silang ke kanan, dia tandanya positif ya. Kita kali silang ini A kali E kali I, jadinya A, E, I. Kemudian B kali F kali G. Pokoknya kalau dia ke kanan, dia tandanya ditambah. Selanjutnya C kali D kali H, tambah C kali D kali H. Nah, untuk ke kanan
Sudah selesai, sekarang kita ke kiri. Ke kiri dia tandanya negatif. Nah, berarti kurang C kali E kali G, A kali F kali H, kurang A kali F kali H, dikurang lagi dengan B kali D kali I. B kali D kali I. Itu aja ya. Nah, contohnya, ini contohnya ada matriks P, elemennya 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6. Tentukan determinan P. Berarti kita jawab determinan P itu sama dengan, kamu tulis dulu elemennya, kemudian tambahkan elemen pada dua kolom pertama, berarti 1, 2, 28, 15. Kemudian kali silang dulu ke kanan ya, 1 kali 8 kali 6, 1 kali 8 kali 6, ditambah 2 kali 7 kali 1, 2 kali 7 kali 1, ditambah 3 kali 2 kali 5, 3 kali 2 kali 5. Nah, serong ke kanan udah selesai, sekarang kita serong ke kiri. Ini kita kalikan. Kalau ke kiri tambahkan minus di depannya, 3 kali 8 kali 1, kemudian kurang lagi 1 kali 7 kali 5, kurang lagi 2 kali 2 kali 6, 2 kali 2 kali 6. Nah, kita selesaikan. Ini 48 tambah 14 tambah 30 kurang 24 kurang 35 kurang 24. Nah, kita selesaikan. Dapatnya 9. Itu ya. Yang kedua, ini ada matriks berorder 3 kali 3, elemennya ini. Kemudian katanya A merupakan matriks singular. Tentukan nilai A. Nah, ingat, baik itu dia yang berorder 2 kali 2 maupun yang berorder 3 kali 2, apabila disebutkan dia merupakan matriks singular, berarti dia merupakan matriks yang memiliki determinan bernilai 0. Ya. Nah, karena si A merupakan matriks singular, berarti determinan A itu sama dengan 0. Determinan A sama dengan 0 ya. Berarti kita tentukan determinan ini pakai cara Sisarus tadi. A12 111 21A. Kemudian A11121. Inilah nanti yang sama dengan 0. Kemudian kita kali ya. Kita kali serong ke kanan dulu. A kali 1 kali A tambah 1 kali 1 kali 2 tambah 2 kali 1 kali 1. Selesai serong ke kanan. Sekarang serong ke kiri. Yang ini ya. 2 kali 1 kali 2 kurang lagi dengan A kali 1 kali 1 kurang lagi dengan 1 kali 1 dikalikan A. Nah, itulah yang nantinya akan sama dengan 0. Nah, ini kita kerjakan. A kuadrat tambah 2 kurang 4 kurang A dikurang A sama dengan 0. A kuadrat kurang 2A sama dengan 0 ya. Nah, ini kan persamaan kuadrat dan kebetulan di sini ada A, ini ada A. Ini saya faktorisasikan jadi A kurang 2 ya. Nah, berarti pembuat nolnya untuk yang ini A-nya itu sama dengan 0. Untuk yang ini A-nya sama dengan 2. Berarti nilai A yang memenuhi itu adalah A sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, baik itu determinan ordo 2 kali 2 maupun ordo 3 kali 3 itu banyak jenis soalnya, tapi konsepnya tetap sama. Jadi nanti determinan itu bisa dikaitkannya dengan penjumlahan, perkalian, pengurangan, transpos, kesamaan dua matriks gitu ya.
Jadi tinggal kamu perhatikan aja apa yang diinstruksikan pada soal. Yang penting teliti. Nah, sekarang kita lanjut ke inverse matrix. Inverse matrix itu pun yang kita pelajarin yang berordo 2x2 sama yang berordo 3x3. Nah, kalau misalnya saya punya matriksnya itu adalah A, B, C, D. Nah, jadi kalau nanti ditanya tentukan inverse matriks A, itu nanti lambangnya adalah A pangkat min 1. Kalau udah ada A pangkat min 1, berarti nanti yang ditanya adalah inverse-nya. Nah, rumusnya adalah 1 per determinannya si A dikalikan sama adjoinnya matriks A. Nah, berarti ini sama dengan 1 per. Kalau misalnya nanti elemennya ini, berarti determinannya pun sama dengan yang tadi, AD kurang BC ya. Nah, sedangkan adjoinnya ada nanti seperti ini. A sama D itu tukar tempat dia. Udah. Kemudian B sama C tetap tempatnya seperti tempat yang semula, tapi ditambahkan minus di depannya. Gitu ya. Nah, ini saya buat contoh matriks A 2, 1, 4, 3. Nah, saya tanya inverse-nya. Berarti A pangkat min 1, 1 per determinan A. Determinan A itu 2 kali 3 dikurang sama 1 kali 4. Oke. Kemudian kita kalikan sama adjoinnya. 2 sama 3 kita putar tempatnya. 1 dan 4 tetap tempatnya, tapi ditambahkan minus di depannya. Nah, oke. Sama dengan 1 per 2 kali 3, 6, kurang 4 ya. Nah, dikali 3 min 1 min 4 sama 2. Nah, ini sama dengan 1 per 2, 3 min 1 min 4, 2. Nah, udah. Ini kan perkalian skalar dengan matriks. Berarti 1 per 2 itu nanti kamu kalikan ke setiap elemen pada matriks ini ya. Jadi hasilnya 1 per 2 kali 3. 3 per 2 min 1 per 2. 1 per 2 dikalikan minus 4 minus 2 ya. 2 kali 1 per 2 jadinya 1. Jadi inverse dari matriks ini adalah ini. Tuh ya. Contoh soal yang kedua, dikaitkannya inverse dengan operasi penjumlah sama pengurangan dan perkalian matriks dengan skalar. Berarti sebelum kamu menentukan inverse-nya, kamu harus operasikan dulu yang di dalam kurung ini. Nah, dicari dulu ya. Berarti A tambah 2B kurang 3C sama dengan 2, 1, 1, 2 ditambah 2, 1, 1, 1, 0 dikurang 3, 1, min 1, 1, 1. Nah, kemudian kita selesaikan 2, 1, 1, 2 ditambah 2 nya kita kalikan ke dalam 2, 2, 2, 0 ini kurang, ini 3 nya aja, kurangnya itu di sini aja ya. 3 kita kalikan ke dalam 3 min 3 3 3. Nah, kita operasikan yang seletak 2 tambah 2 kurang 3 1 ya. 1 tambah 2 3 kurang 3 jadi 3 tambah 3 6. 1 tambah 2 tambah 3 0. 2 tambah 0 2 kurang 3 min 1. Nah, sudah kita peroleh matriksnya. Selanjutnya kita inversekan. Berarti A tambah 2B kurang 3C kita inversekan. Nah, jadinya 1 per determinan ini. 1 kali min 1 dikurang 6 kali 0. Nah, dikalikan sama adjoin ini. 1 sama min 1 kita putar tempatnya. Kemudian 6 sama 0 kita tambahkan minus. Kalau 0 nggak perlu minus ya. Nah, sama dengan 1 per
Ini hasilnya min 1, ini min 1, min 6, 0, 1. Nah, 1 per min 1 itu kan min 1 kan. Min 1 itu kita kalikan ke dalam, jadinya 1, 6, 0, min 1. Nah, inilah inverse dari matriks A tambah 2B kurang 3C. Inverse itu juga bisa dikaitkan dengan transpose, bisa dikaitkan dengan perkalian juga. Oke. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga ini, dia ditanyanya tentukan determinan dari inverse AB. Nah, berarti kalau mau mendapatkan ini, kita cari dulu A kali B berapa, terus hasilnya kita inverskan. Nah, setelah kita inverskan, barulah kita tentukan determinan. Ini ada dua cara. Cara pertama dulu ya. Ini cara pertama dulu ya. Kita cari dulu A kali B. A kita kalikan sama B, 2, 5, 1, 3. Kita kalikan dengan 5, 4, 1, 1. Nah, kita kalikan baris dengan kolom ya. 2 kali 5, 10, ditambah 5 kali 1, 5. Sekarang 2 kali 4 ditambah sama 5 kali 1. Kemudian 1 kali 5, 5 tambah 3 kali 1, 3. 1 kali 4, 1 kali 4 tambah 3 kali 1 ya. Nah, kita selesaikan ini jadinya 15, 13, 8, sama 7. Nah, sudah dapat si AB-nya. Nah, sekarang si AB-nya ini kita inverse. Berarti AB kita inverskan itu sama dengan 1 per 15 kita kalikan 7 dikurang 13 kita kalikan 8. Kemudian kita kalikan sama adjoinnya 7, 15, min 13, minus 8. Nah, sama dengan 1 per 15 kali 7 itu 105 dikurang 104 ya. Dikali sama 7 min 13 min 8 sama 15. Nah, ini kan 1 per 1 kan. 1 per 1, 1. 1 itu kita kalikan tetap hasilnya 7 min 13 min 8 sama 15. Nah, sudah kita cari inverse-nya, sekarang kita cari determinannya. Nah, berarti determinan AB pangkat min 1 sama dengan 7 kali 15 dikurang sama min 13 dikali minus 8. Dari sini ya. Berarti ini jadinya 105 dikurang sama 104. Jadi sama dengan 1. Gitu ya. Itu kalau dia cara pertama. Nah, kalau cara kedua, kalaulah ditanya nanti determinan dari AB dipangkatkan sama min 1, itu nanti bisa kamu carinya dengan jadinya 1 per determinan AB. Nah, kemudian kan ini AB kan, itu bisa kamu pecah lagi jadi 1 per determinan A kali sama determinan B. Nah, jadi kalau mau cari pakai cara ini, kita cari dulu determinan A berapa, kemudian determinan B berapa. Oke. Nah, untuk si A tadi elemennya adalah 2, 5, 1, 3. Kita carilah determinan A-nya. 2 kali 3 dikurang 5 kali 1. Jadinya 1, ya kan? Dan untuk si B, elemennya tadi 5, 4, 1, 1. Berarti determinan B itu sama dengan
5 kali 1 kurang 4 kali 1, jadinya 1. Nah, sudah dapat nih determinan A sama B. Berarti kalau ditanya determinan AB ininya, jadinya 1 per determinan A kali determinan B. Jadi 1 per 1 kali 1, jadinya 1. Nah, kamu mau memakai cara pertama boleh, cara kedua juga boleh. Yang penting jawabannya sama. Oke. Nah, ini inverse matriks berorder 3x3. Rumusnya tetap sama. Kalau dia inverse itu 1 per determinan dikalikan sama adjoint A. Tapi untuk berorder 3x3 ini adjointnya agak berbeda. Adjoint itu merupakan matriks transpose dari kofaktor A. Nah, jadi langkah pertama itu untuk mencari inverse matriks 3x3, kamu cari dulu determinannya berapa dengan menggunakan metode Sarus yang sebelumnya. Yang kedua, kamu cari kofaktornya. Nah, cara mencari kofaktornya itu caranya seperti ini. Jadi, si A ini kita ganti dengan, ini kan si A dia di baris pertama sama kolom pertama kan. Kita tutup aja dia, baris pertama, kolom pertama. Nah, yang nggak ditutup itulah jadi penggantinya. Ini, pertama tandanya positif, determinan dari yang tidak tutup tadi, E, F, H, sama I. Nah, oke. Selanjutnya si B. Si B pun barisnya sama kolomnya kita tutup. Yang nggak ditutup itu kita cari determinannya. Kalau di sini sudah positif, maka di sini jadi negatif. Oke. Jadinya determinan D, F, G, sama I. Oke. Selanjutnya si C. Si C baris pertama, kolom ketiga kita tutup. Sisanya siapa? Ini. Positif, negatif, positif. Jadinya determinan D, E, G, sama H. Nah, ini itu dia terpisah ya, nggak bersatu. Ya, soalnya kan itu nanti bentuknya jadi matriks. Kemudian selanjutnya, untuk yang D berarti penggantinya ini kita tutup, berarti sisanya BC sama HI. Kalau sini sudah positif, di sini negatif. Jadinya tutup, jadinya BC HI ya. Nah, kalau sini udah negatif, sini positif. Yang E, tutup, jadinya AC, G, sama I. Negatif, positif, negatif. Kita tutup di sini, jadinya AB, GH. Nah, tutup ya. Selanjutnya positif, negatif, positif. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif ya. Nah, si G pun sama, ini tutup, jadinya determinan BC, EF. Nah, untuk yang ini sama ini kita tutup, A, D, sama CF ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, yang ini sama ini tertutup, jadinya AB sama DE. Nah, sudah kita ganti elemennya dengan determinan. Nah, nanti ini kita hasilkan. Setelah kita hasilkan nanti kita transpose. Nah, mentranspose itu menukar baris jadi kolom, kolom jadi baris. Itu yang terakhir nanti adjointnya. Adjoint A itu sama dengan matriks kofaktornya kita transpose. Nah, kalau udah kita tentukan, udah kita peroleh adjointnya, kemudian kita masukkanlah ke rumus awal tadi untuk mencari inverse matriks. Nah, untuk supaya pahamnya kita buat langsung ke contoh. Contohnya
Saya ambil contoh yang sebelumnya, matriks P, tentukan inverse dari matriks P. Nah, yang pertama kita tentukan dulu berapa determinannya. Tadi kan sudah kita cari ya berapa determinan ini ya. Determinannya itu sama dengan 9. Sekarang kita tentukan kofaktornya. Kofaktor si P. Nah, caranya seperti yang tadi ya. Pertama, positif dulu. Determinan dari ini kita tutup, ini kita tutup. Jadi yang ini aja ya. Jadi 8, 7, 5, 6. Nah, ini positif, berarti sini negatif. Si 2 ini kita ganti dengan ini sama kita tutup. Jadinya sisanya 2, 7, 1 sama 6. Nah, positif, negatif, positif. Berarti si 3 ini kita tutup, ini kita tutup, sisanya ini ya. 2, 8, 1, 5. 2, 8, 1, 5. Oke. Selanjutnya ini positif, berarti sini negatif. Tutup, tutup. Jadinya 2, 3, 5, 6. Nah, ini positif. Si 8 ini kita ganti dengan 1, 3, 1, 6 ya. 1, 3, 1, 6. Nah, ini di sini negatif. Yang 7 kolomnya kita tutup, barisnya juga kita tutup. Jadi sisanya 1, 2, 1, 5 ya. 1, 2, 1, 5. Nah, selanjutnya sini positif. Ini tutup, ini tutup. 2, 3, 8, 7. Ini negatif. Tutup, tutup. 1, 2, 3, 7. Ya kan? Oke, selanjutnya yang terakhir. 1, 2, 2, 8. Nah, oke, ini kita buat jadi matriks ya. Nah, kita cari ini ya. Set ya. Oke. 8 kali 6 dikurang 8 kali 6 48 dikurang sama 35. Jadi dapatnya 13 ya. 48 kurang 35. Yang ini 12 dikurang sama 7, 5. 5 kali minus 5 ya. Kemudian 10 dikurangkan 8, 2 kali positif 2. 12 dikurang sama 15, minus 3. Minus 3 kali minus 3 ya. 6 kurang 3, 3. 5 kurang 2, 3 kali negatif 3 ya. 2 kali 7, 14, dikurang sama 24, min 10. Min 10 dikali positif, jadinya tetap min 10. 1 kali 7, 7, dikurang 6, 1. 1 dikali minus, min 1 ya. 8 dikurangkan 4, 4 kali positif 4. Oke. Setelah kita peroleh kofaktornya, selanjutnya kita carilah adjoinnya. Adjoinnya itu adalah matriks transpos dari kofaktornya. Jadi kalau misalnya kofaktornya ini tinggal kita transposkan aja. Jadi 13 min 5, 2, 3, 3 min 3, min 10, min 1, 4. Nah, sudah dapat adjoinnya, berarti yang terakhir adalah inverse-nya. Berarti P inverse-nya adalah 1 per determinan A, kita kalikan sama adjoin si P. Nah, 1 per determinan A tadi 9. Kita kalikanlah ke sini. 13, 3 min 10, min 5,
3, min 1, 2, min 3, 4. Nah, kayak gini kamu buat boleh, atau 1/9-nya kamu kalikan ke 8 pun juga boleh ya. Saya buat di sini, jadinya 13/9, 3/9, min 10/9, min 5/9, 3/9, min 1/9, 2/9, min 3/9, sama 4/9. Ya, itulah kalau untuk mencari inverse matriks berordo 3 kali 3. Nah, kalau sekarang sifat-sifat inverse matriks ini yang paling sering keluar ya. Kalau nanti ada matriks A dikalikan sama X sama dengan B, kalau ditanya nanti matriks X-nya itu terletak di tengah-tengah antara A sama B ya, maka kamu pakai rumusnya A inverse kamu kalikan dengan B. Nah, kalau ada nanti XA sama dengan B, si X itu terletak di paling awal, kalau ditanya itu nanti berarti mendapatkannya adalah B dikalikan sama A inverse. Kemudian, kalaulah nanti ada matriks A dikalikan sama inverse-nya sendiri, atau inverse-nya sendiri dikalikan sama matriks awalnya, itu akan menghasilkan matriks identitas. Ya, matriks identitas itu kalau dia 2 kali 2 sama 3 kali 3, di pertemuan sebelumnya sudah saya berikan bentuknya seperti apa. Kemudian kalau nanti ada matriks A diinverskan, kemudian diinverskannya lagi, itu nanti akan hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ya. Kemudian kalau ada nanti matriks A sama B dikalikan, kemudian disuruhnya lagi diinverskan, itu bisa kamu buat jadi matriks B kamu inverskan, kamu kalikan dengan matriks A, kamu inverskan, kemudian kamu kalikan. Gitu ya. Nah, untuk contoh yang pertama, ada matriks 4 min 3 1 2 dikalikan dengan matriks X sama dengan matriks ini. Yang ditanya adalah matriks X. Nah, X ini kan terletak di antara dua matriks ya. Berarti untuk mencarinya kita pakai sifat yang pertama. Berarti X itu sama dengan 4 min 3 1 2 kita inverskan, kita kalikan dengan 20 min 5 min 6 sama 7. Nah, kita kerjakanlah dulu. Untuk yang ini, kita inverskan, caranya sama. Jadinya 1/4 kali 2 kurang min 3 kali 1. Kemudian, kita kalikan sama adjoin yang ini. 2, 4, 3, min 1 ya. Kemudian kita kalikan dengan matriks yang satunya, min 6 sama 7. Nah, ini jadi 1 per, ini 11. Kemudian ini kita kalikan ya, 2 kali 20, 40. 3 dikalikan minus 6, min 18 ya. Kalikan lagi, 2 kali min 5, min 10, tambah 21 ya. Min 1 kali 20, min 20 kurang 24. Ini kita kalikan juga, 5 ditambah 28. Jadinya 1/11, 40 kurang 18, jadinya 22. 11 min 44 sama 33. 1/11 kamu kalikan ke dalam semua, jadinya 2. 1 min 2 sama 3. Itu ya. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, yang ditanya itu adalah matriks yang pertama, yaitu A ya. Berarti untuk mencari si A itu, tinggal min 2, min 4, 8, 5. Kamu kalikan dengan inverse yang ini. 2, 1, 4, 3. Kita inverskan. Berarti jadinya min 2,
min 4, 85. Kita inversikan jadi 1/2 kali 3, 6. 6 dikurangkan 4. Kita kalikan sama joining di sini. Ini dia joinnya. Kemudian jadinya min 2, min 4, 85. Ini jadi 1/2. 3, min 1, min 4, 2. Nah, saya 1/2-nya saya buat di depan dulu. Kemudian sesama matriks ini saya kalikan. Min 2 kali 3, min 6. Min 4 kali min 4, berarti tambah 16 ya. Min 2 kali min 1, 2. Min 4 kali 2, minus 8. 8 kali 3, 24. 5 kali min 4, min 20. 8 kali min 1, minus 8. 5 kali 2, tambah 10 ya. Nah, jadi ini 1/2, jadi 10, min 6, 4 sama 2. 1/2-nya saya kalikan ke dalam. 5, min 3, 2 sama 1. Seperti itu dia. Nah, matriks itu pun penerapannya, inverse matriks itu bisa diterapkan untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear ya. Nah, misalnya ada sistem persamaan linear seperti ini. Kemarin-kemarin itu yang kalian pelajari bisa memakai metode eliminasi, metode substitusi, atau gabungan keduanya. Nah, ternyata untuk menentukan himpunan penyelesaiannya itu yang ini bisa memakai penerapan sifat matriks. Nah, caranya seperti ini. Ini kamu jadikan matriks, koefisien dari setiap variabel ini kita buat jadi matriks. Jadinya A, B, C, D kita kalikan dengan X sama Y. Itu akan menghasilkan E sama F. Nah, himpunan penyelesaian itu kan si XY ya. Berarti XY itu nanti kamu carinya dengan A, B, C, D, kamu inverskan, kemudian kamu kalikan dengan EF. Udah gitu aja. Nah, ini contohnya. Kamu memakai matriks katanya, berarti tinggal 4, min 3, 2, min 5. Kita kalikan sama XY. Itu akan menghasilkan min 3 sama 9. Berarti XY itu sama dengan 4, min 3, 2, min 5. Kita inverskan. Kita kalikan sama min 3 sama 9. Kemudian jadi 1/4 kali min 5, min 20. Dikurang sama minus 6. Kita kalikan sama join yang ini. Min 5, 4, 3 sama min 2. Kita kalikan sama min 3, 9 ya. Nah, ini jadi 1/min 14. Kemudian kita kalikan ini ke sini ya. Min 5 kali min 3 itu 15. 15 tambah 3 kali 9, 27. Min 2 kali min 3, 6. Tambah sama 36. Nah, ini jadinya min 1/14. Ini 42. Ini juga 42. Berarti di sini jadinya min 1/14 itu kita kalikan ke dalam. Jadinya min 3 sama min 3. Berarti nilai X-nya min 3, nilai Y-nya min 3. Nah, untuk pertemuan matriks sampai sini, pahamilah materi yang saya sampaikan di sini. Yang penting di matriks itu adalah teliti. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.